Untuk selanjutnya, saya minta seluruh kawan-kawan yang masih duduk di belakang, ayo berdiri merapat ke sini. Dari FBK, dari LEM, ayo silakan berdiri mendekati mobil komando. Karena sebentar lagi waktu akan sepenuhnya kami serahkan kepada koordinator Aliansi Aksi Sudah Buruh, pejuang yang selalu gigih semenjak mahasiswa sampai dengan sekarang, baik memperjuangkan demokrasi di Indonesia, mengadvokasi petani, nelayan, termasuk hari ini menjadi tokoh buruh di Indonesia. Kita panggil sang pionir, sang inisiator, Bapak Muhammad Jomo Hidayat, untuk menyampaikan orasi politik sekaligus menyampaikan pernyataan sikap Aliansi Aksi Sudah Buruh. Waktu dan tempat saya persilakan. Sampai pagi, sampai besok, sampai besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2024. Kita merayakan atau memperingati 1 Mei pada tahun-tahun belakangan ini bukan pada suasana yang gembira, tapi sejak rezim pemerintahan Jokowi berkuasa, kaum buruh bahkan rakyat kecil pada umumnya menjadi sasaran empuk bagi peminggiran-peminggiran dan mempersiapkan. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita pada 1 Mei ini harus memperingatinya dengan rasa prihatin dan marah. Tidak ada May Day Fiesta bagi kita semua. Tidak ada hura-hura dan gembira ria dalam May Day kali ini, saudara-saudara. Saya perlu menyampaikan bahwa gerakan buruh, tadi kata Pak Agustiana, jangan sampai eksklusif hanya menjadi gerakan buruh, tapi gerakan buruh bersama seluruh sektor komunitas atau gerakan yang lainnya, seperti petani, seperti nelayan, mahasiswa. Namun Pak Agus tadi sebagai tokoh yang melegenda dalam gerakan reforma agraria, dia mengatakan dan merelakan bahwa perjuangan rakyat semesta Indonesia siap dipimpin oleh kaum buruh Indonesia. Karena itu saya ingin meneriakan sesuai dengan apa yang menjadi yel-yelnya GSBI. Kaum buruh Indonesia, pemimpin pembebasan. Sama-sama kita ya. Kaum buruh Indonesia, Pemimpin kebebasan, kaum buruh Indonesia, pemimpin kebebasan, kaum buruh Indonesia. pemimpin kebebasan. Saudara-saudara sekalian, termasuk membebaskan perbudakan di zaman digital 4.0 atau 5.0 yang sekarang sedang terjadi pada rakyat yang menjadi ojek online, saudara-saudara. Saya sudah tahu 200-300 tahun yang lalu, ketika pertama kali mesin-mesin industri ditemukan, maka negara mengatakan demikian. Biarkan saja antar dua kelompok masyarakat itu mereka bersekutu. Ada pemilik modal dan ada yang menjual tenaga. Negara tidak ikut campur, maka yang terjadi adalah pemilik modal menghisap habis-habisan para pekerja, saudara-saudara. Bahkan pada waktu itu kaum kapitalis mengatakan demikian. Bagaimana supaya tenaganya mereka kuat? Oh, kalau gitu kita perlu kasih makan seperti kita masih makan kuda. Karena itu pada waktu itu, saudara-saudara, kaum buruh di sana di Eropa juga diberikan dedek. Tahu dedek, saudara-saudara? Dedek itu adalah makanan untuk kuda. Supaya tenaganya kuat, katanya kaum buruh, maka dibelilah dedek. Jadi betul-betul buruh itu dieksploitasi. Kemudian mereka melawan. Mereka berserikat, mereka mengadakan perlawanan di mana-mana, dan akhirnya negara ikut campur dan negara membuat peraturan-peraturan sehingga hubungan antara modal, pemilik modal dan yang menjual tenaga menjadi berimbang. Tapi itu di Eropa. Di Indonesia hubungan antara pemodal dan yang bekerja masih jauh dari berimbang. Karena itu kita akan terus melawan, saudara-saudara. Nah, sekarang ojol ini nggak ada aturan yang mengatur. Negara abai terhadap hubungan antara aplikator dengan para jutaan ojol. Sehingga ojol, saudara-saudara,
nasibnya jauh lebih parah dari kaum buruh kali ini. Dengarkan ini, kita harus bersolidaritas dengan mereka. Karena ada 5-6 juta ojol dan sekitar 25 juta keluarganya hidupnya dalam kesulitan. Mereka kerja 12-16 jam satu hari. Mereka tidak ada jaminan kecelakaan, jaminan sosial, tidak jelas. Dan tidak ada hubungan yang jelas dengan aplikator. Maka mereka sekarang adalah simbol perbudakan di era digital. Dan kita harus melawan ini semua kaum buruh Indonesia. Tapi tetap, karena ini memperjuangkan ojol, maka kaum ojol yang harus berorganisasi. Ya, kita berada di belakang mereka, dan kalau perlu kita bersama-sama. Mereka yang harus lebih dulu berorganisasi. Terakhir saya ingin mengatakan demikian, saudara, bahwa tidak perlu menjadi seorang Marxis, tidak perlu menjadi seorang sosialis untuk menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi adalah satpam dari oligarki, saudara-saudara. Dalam teorinya seperti itu. Pemerintah cenderung untuk menjadi satpam atau penjaga malam dari oligarki atau kaum kapitalis. Dan sekarang nyata sekali, 10 tahun belakangan ini pemerintahan Jokowi menjadi satpam dari kaum oligarki, bahkan oligarki hitam. Apa bentuk pentungan-pentungan dari satpam itu untuk kita semua? Pentungan-pentungan dari satpam itu adalah undang-undang, saudara-saudara. Undang-undang Omnibus Law adalah pentungan dari satpam rezim Jokowi untuk membela oligarki. Apalagi peraturan pemerintah itu juga adalah pentungan-pentungan untuk mengawal oligarki. Saudara-saudara, ini adalah sangat mengerikan dan kita betul-betul prihatin dengan mengaku diri sebagai negara Pancasila. Yang kedua, kalau kita mengaku diri seorang Muslim, barangkali di sini banyak yang beragama Islam. Tidak perlu menjadi Islam fundamentalis untuk mengatakan bahwa rezim Jokowi telah melawan apa yang disyaratkan dalam surat Al-Hasr ayat 7. Maka janganlah harta-hartamu hanya berada di sekeliling, di antara sekian, di antara kamu, di antara sedikit kamu. Maka harta-harta itu, uang itu harus beredar kepada seluruh masyarakat. Dan ini tidak terjadi pada pemerintahan sekarang ini. Karena itu, rezim Jokowi betul-betul rezim yang anti Pancasila, saudara-saudara. Karena itu kita harus tetap menyatakan bahwa kita dalam barisan perlawanan. Sampai kapanpun, sesedikit apapun, kita tetap harus menyatakan kita tetap berbeda. Apabila mereka hanya memikirkan untuk kepentingan segelintir orang saja. Saudara sekalian, tidak ada perjuangan, tidak ada gerakan besar yang tiba-tiba besar. Semua gerakan besar dimulai dengan langkah pertama yang dimulai dengan orang-orang sedikit tetapi militan, dan kita semua yang hadir di sini insya Allah orang-orang yang militan dan akan mengobarkan kepada semua teman-teman kita, dan kita dendangkan, kita getarkan pada hari ini bahwa kaum buruh akan cawe-cawe dalam kehidupan bangsa, kaum buruh akan ikut serta dalam kebijakan bangsa. Dan karena itu revolusi Mede kita canangkan pada hari ini. Kita semua harus terlibat di daerah, di kabupaten, di provinsi. Apa-apa yang betul-betul bertentangan dengan jiwa-jiwa kemerdekaan harus kita lawan. Demikian saudara, kita kalau disetujui saat mengakhiri nanti, kita bakar foto-foto Jokowi, kita bakar foto-foto yang zalim terhadap rakyat. Karena itu adalah bagian dari kemarahan kita terhadap kebijakan yang ada selama ini. Terima kasih, selamat berjuang, merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.